Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun teman-teman berada, sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece, Seni Pasar Modal Channel. Edisi 3 Juni 2021. Kurang lebih 30 menit ke depan gua bakal nemenin lu semua ngebahas mengenai IHSG dan beberapa emiten yang bisa teman-teman pilih untuk besok harinya itu seperti apa. Oke, tanpa berpanjang lama lagi, yuk check it out. IHSG hari ini sama seperti IHSG dalam 2 hari terakhir ataupun 3 hari terakhir, yaitu IHSG mengalami hijau. Tercatat di sini IHSG mengalami kenaikan 0,99%. Indeks LQ45 sebanyak 1,64%, Jakarta Islamic Index 1,04%, Kompas 100 1,32%, Bisnis 27 1,79%, Serikahati 1,53%. Lalu IDX High Dividend 20 1,80%, IDX 80 1,47%, IDX Q 30 1,75%, IDX Infra 1,12%, IDX Health 1,52%, dan beberapa macam lagi. Jadi itu rata-rata adalah mengalami mayoritas hijau untuk bursa. Ini menggambarkan masih ada tren positif, harapan positif untuk investor bahwa Juni ini adalah titik awal untuk mengalami rebound. Hal ini ditandai dengan indeks high dividend yaitu 1,80% tertinggi. Ini menggambarkan bahwa para dividend hunter sudah mulai kembali ke market kayak gitu. Bisa kita lihat di sini bahwa walaupun dia mengalami 0,99 tapi di awal sesi itu mengalami penurunan. Seperti yang gue bilang di awal sesi itu akan mengalami koreksi kecenderungan walaupun mencoba level 6.000, dia pada awal-awal sesi mengalami penurunan. Tetapi walaupun secara overall terjadi penurunan sekitar 1-2 T, di mana perdagangan hari ini 12,67 T, yang sebelumnya itu hampir 15 T gitu. Tetapi yang menarik adalah di sini, all market asing memborong sebanyak 1,15 T, di reguler sebanyak 800 miliar, sedangkan di nego sebanyak 200 miliar. Artinya disinilah menjadi tolak ukur bahwa ini menjadi siap-siap menjadi warning bahwa emiten-emiten yang sekarang merah itu berpotensi naiknya lebih tinggi. Tercatat di sini yang mengalami paling banyak kenaikan itu adalah yang lagi diakum pada hari ini, itu adalah sektor multisektor holdings sebanyak kurang lebih 7 miliar ya, 7 miliar itu untuk di sana, untuk mengakum di sana. Lalu ada bank, jadi bank kembali diakum. Lalu ada di sini wireless telecommunication share itu kembali diakum, integrated telecommunication kembali diakum, plantation and crops kembali diakum. Hal ini menggambarkan bahwa wireless telecommunication and integrated telecommunication itu satu paket. Kenapa? Ini masih tertolong dari Telkom. Walaupun kalau kita lihat di sini, benar ya, gua lihat di reviewnya di sini, broker summary-nya. Telkom asing masuk per hari ini adalah 44 miliar, 44,847 miliar. Ini menggambarkan sebagian dana udah masuk ke Telkom. Ini persiapan apa? Persiapan bagi dividen pada akhir bulan. Jadi bagi yang udah punya barang Telkom, please tahan Telkom, jual mendekati cumdet. Jangan sampai barang lu itu diambil sama asing.
sehingga enak banget asing mempermainkan gitu. Hari ini ada penurunan untuk Telkom. Kalau misalkan lu perhatiin, Telkom mengalami penurunan. Kita lihat di sini Telkom mengalami penurunan, range-nya itu pun ada dari terendah adalah 3420, tertinggi 3490, pembukaan 3420. Hal ini menjadi apa ya? Menjadi indikasi sebenarnya dia memancing psikologi. Coba kita 3420 kita ambil sebanyak-banyaknya di situ. Karena dia masih proses akum nih, persiapan mungkin feeling gua tuh di minggu kedua atau minggu ketiga itu mulai tancap gas nih. Di mana Telkom sekarang 3490 bisa jadi gitu. Kita lihat di sini langsung Telkom ya. Telkom yaitu akan mencapai nilai paling tingginya di 3.643. Apakah mungkin? Mungkin. Dengan kita ngelihat dari bentuk candle ini adalah bentuk candle yang namanya bullish haramika, kalau nggak salah. Di sini merah, di sini hijau. Mati kecenderungan besok itu adalah potensi besarnya adalah hijau. Itu. Jadi please tahan untuk emiten dari Telkom itu sendiri gitu. Adapun berita-berita global, ekonomik yang membantu itu adalah secara ekonomi ya. Harga emas dunia naik gara-gara investor lakukan panik untuk mengamankan karena mulai tingginya lagi kasus COVID-19. Lalu adalah berita, jadi ada penurunan sekitar jam 10 pagi ya, jam 10 pagi ini, makanya dia mengalami penurunan, yaitu orang kaya siap-siap kena pajak mewah. Itu memberikan isu negatif, makanya pada awal sesi itu turun. Lalu adanya berita bahwa mengenai apa deh di sini? Bentar kita lihat. Laba seluruh BUMN anjlok itu jam 2 siang ya, jam 2 siang, jam 13.57 beritanya. Laba seluruh BUMN anjlok 77% akibat pandemi COVID-19. Itu suatu berita negatif untuk BUMN ya. Pada jam 2 siang. Jam 2 siang berarti segini. Lihat, berita dibuat jam 13.57 dengan isu negatif yang dibuat, harapannya turun dong. Retail pada takut dong. Dan ini diambil kesempatan sama asing. Lihat, jelek, ini asing semua nih yang masuk. Dengan membuat berita seolah-olah seperti itu. Lalu berita secara industri yaitu dimulai dari PLN raup laba 5,99 T pada 2020. Sri Mulyani pastikan kenaikan PPN dan PPH tak berlaku tahun 2021. LPG 3 kilo capai 32%. Lalu mengenai proyek 4G di daerah 3T, satu operator seluler layani satu wilayah, dan lain sebagainya. Lalu ada rumor-rumor yang beredar untuk rumor-rumor yang beredar, yaitu salah satunya adalah mengenai bentar. Mengenai economic globals, yaitu bahwa mengalami decrease dari inflasi mengalami penurunan dan sebagainya macamnya, dan itu sangat mempengaruhi dari konsumsi asing sehingga masuk ke pasar market kita. Sedangkan berita dari emiten-emiten terkait yaitu adalah dari mulai bentar di sini kita lihat Telkom menjelaskan, jadi masih ada efek dari Abdi Telkoms. Lalu ada Medco, borong saham Aman Mineral. Lalu ada Gia, Erick Thohir bebarkan lakukan penyelamatan Garuda Indonesia. Ada beberapa langkah yang Garuda Indonesia itu ambil. Salah satunya itu adalah pensiun dini ya, itu adalah pensiun dini gitu. Itu yang beredar sekarang itu menjadi gonjang-ganjing. Mungkin ntar
Kalau ada waktu, gue bakal ngejelasin khusus mengenai Gia. Kenapa? Karena ini salah satu emiten favorit gue sebenarnya Gia di tahun 2019 ya. Karena kenapa? Salah satu jajaran direksinya itu ada yang menarik, yaitu adalah keluarga Tanjung. Ntar bakal gue kulik yang lebih lanjut gitu. Lalu ada berita lainnya bahwa mengenai Jasa Marga tunda pekerjaan bongkar ginder jembatan tol Japek. Lalu ada TLKM tebar dividen hingga 16,64 T. Wow, sangat besar ya TLKM. Menjadi salah satu primadona bagi dividen hunter seperti salah satunya. Dibandingkan Unilever masih dividen yield-nya masih gedean Telkom gitu. Lalu di sini Powon penurunan rugi kurs buat laba Powon naik hingga Maret 2021. Lalu ada WG, Wijaya Karya Gedung bagikan dividen tunai sebesar 30,72 miliar. BPKB akan menggelar right issue. Bosowa tak masalah jika terdilusi. Tower, Sarana Menara Nusantara. Ini tower adalah salah satu dari integrated ya. Adalah Sarana Menara Nusantara bagikan dividen 1,4 T, lumayan besar. BJBR, Bank BJP perluas akses KPR subsidi ke berbagai daerah. Itu kurang lebih berita yang terkait, kurang lebih adalah berita positif sebenarnya. Berita positif yang beredar di IHSG. Jadi ini bisa jadi besok pun kecenderungannya pun akan positif. Mari kita bedah dari IHSG itu sendiri secara teknikal. Secara teknikal kita melihat di sini gue pengen menggunakan indikator yang indikator yang berbeda. Di sini gue pengen pakai indikator accumulation distribution, lalu kita pakai indikator ADX, sama gue pengen pakai indikator yang namanya RSI. Oke, secara lihat ini lagi proses akum, tapi ADX-nya melemah. Jadi di sini tidak akan kuat untuk menembus resisten. Dan dilihat secara stokastik, ini hampir mendekati golden dead cross. Artinya tinggal menunggu jenuhnya. Besok adalah hari Jumat. Titik jenuhnya bisa jadi di hari Jumat ataupun di hari Senin. Karena ada Sabtu Minggu yang libur. Jadi saran gua, bagi lu yang belum take profit lah di hari Jumat. Bagi lu yang belum take profit di hari Jumat, jangan salahkan kalau Senin itu merah karena ada Sabtu Minggu yang libur. Dengan indikasi yang seperti ini dan ADX-nya standby, maka ini tuh kuat banget nih 6091. Walaupun kalau misalnya kita lihat secara pola tren, ini adalah yang terbentuk adalah udah masuk ke dalam pola yang namanya hammer ya. Ini udah bentuk hammer, bisa kecenderungan besarnya itu adalah bisa terbentuk pola reversal kembali ataupun kecenderungan turun, yaitu menguji level support terkuatnya di sini 5.999,06. Itu menguji level di sana. Dengan seperti itu, maka jangan salahkan kalau ada nanti permainan-permainan di LQ45 seperti itu. Apalagi Unilever yang akan membagikan dividen pada tanggal 6 ya, tanggal 6, artinya 6 apa 7 cumdetnya. 6 atau 7 itu adalah hari Minggu. Cumdet tanggal 6 atau tanggal 7 Minggu atau Senin. Artinya Jumat ini akan menjadi puncak dari Unilever. Setelah puncak dari Unilever itu akan mengalami penurunan dulu. Tapi yang unik kalau kita melihat dari Unilever, lihat ini udah terbentuk pola pembalikan arah. Ini terbentuk golden dead cross. Ini ADX-nya menurun serta ini distribusi sudah selesai. Maka yang akan terbentuk adalah pola sideways dalam beberapa waktu. Jadi bagi yang udah punya Unilever, hari besok itu adalah kesempatan untuk take profit. Lalu setelah tanggal 7, setelah cumdet berlalu, silakan kumpul lagi barangnya dengan secara perlahan. Di mana dia berada support terkuatnya di 5464. Artinya kalau dia menyentuh udah di sini di bawah 5525, silakan beli dan beli.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah akhir tahun. Jika tujuannya adalah swing trading, ataupun ya nyicil aja untuk yang namanya dividen. Kapan lagi mendapatkan dua kesempatan jackpot sekaligus? Pertama, capital gain, di mana gue percaya akhir tahun nanti Unilever akan menyentuh 8.000 bahkan lebih. Yang kedua adalah dividen. Tinggal pilih mau nggak mau merah lagi dengan kita capital gain tahan terus gitu, ataupun yang tadi hanya mengincarkan dividen. Apa keduanya? Itu balik lagi ke strategi masing-masing gitu. Sebelum kita ngebahas emiten, di sini kita akan ngebahas market update, market info seperti biasa. Pada hari ini top gainers ya, top gainers selain waran ada Jawa sebesar 34,92%, lalu ada BABP, Bank MNC, oh gajah ini. Emrat, Argo, PDS, Daya, DCI, Fuji. Rata-rata adalah saham second trainer. Lihat Lucy in the Sky kembali naik 9,80%, di mana kemarin ARB dan ternyata hari ini mulai digoreng kembali dari Lucy in the Sky. Menarik. Kalau besok sampai arah kembali atau lebih dari 5%, nanti kita akan bahas lebih lanjut secara bandarmologi untuk Lucy spesial deh. Oh ya, tadi terus kita lanjut berdasarkan loser ya. Tadi top gainers, kita sekarang top loser. Top loser selain waran adalah Hero, INPP, INDX, Speed, Hope, Tech, Xiaomi, OEPNS, Samf, GGRP, PRBX, Berna, Kios. Adalah saham-saham second liner dan third liner ya. Di mana ARB enggak ARB juga sih. Hero di kisar hanya 7% ARB berarti. 7%, 6,9 dan sebagainya macamnya. Itu adalah sekedar info untuk IHSG dan recapnya pada bursa hari ini itu seperti itu. Jadi masih kecenderungan positif tapi be careful gitu. Kecenderungan positif tapi terlalu cepat. Gimana sih? Harusnya itu nggak secepat ini gitu. Walaupun sebenarnya apakah ini tanda rebound? Gue masih belum yakin ini tanda rebound. Kalau minggu depan masih rata-rata hijau, itu berarti tanda rebound gitu. Tapi gue percaya nggak bakal lebih ke bawah lagi, tembus dari 5.900 ataupun 5.700 itu enggak. Pasti akan duduk manis di situ sebelum naik lagi, dan naik lagi. Jadi sebelum ketinggalan, jangan lupa kumpul barang dengan tujuannya masing-masing. Tujuan investasi atau tujuan tradingnya jelas gitu. Oke, kita ngebahas sedikit emiten secara melalui research dari Philips Pums. Kita bedah yang pertama Tower, short term bullish, medium term bullish, spec buy 1195, target price 1245, target price kedua 1300, stop loss 1155. Kita lihat dari emiten Tower. Ini yang lagi dikumpulin sama si gajah, lihat nih. Akumnya luar biasa kan. Ini jangan salah kalau misalkan dia naik. Lihat di sininya baru mengalami golden cross dan momentum udah mulai naik. Jadi dengan seperti itu kita lihat apakah memungkinkan menuju 1329? Sangat memungkinkan. Artinya kalau pengen tujuannya swing trading, maka Tower bisa menjadi pilihan bijak karena sedang dikumpulkan oleh asing tentunya. Lalu berapa titik masuk yang baik? Di sini kalau titik masuk yang baik ditanya, maka kita hapus ini aja ya. Akum distributes kita hapus, kita ganti indikatornya. Gue pakai indikator apa ya? VWAP aja. Sini gue ubah dulu settingannya. Bisa. Nggak bisa. Oke, ini adalah indikator VWAP. Jadi belilah kalau misalkan kayak gini, ini udah berada di area di area atas. Jadi ini udah kemahalan. Kalau mau beli setidaknya nah di sini nih di 1242. Tunggulah Tower hingga 1242 untuk masuk di situ. Jangan takut untuk menawar. Tawarlah sesuai dengan analisis masing-masing. Dimana kalau misalkan menurut research,
target masuk adalah 11.95 dan menurut gua itu akan sulit tercapai dengan kondisi market seperti saat ini. Maka yang paling bijak untuk bisa mulai masuk adalah di sini 12 di 1.200-an ya, 1.200-an. Di 1.240 itu it's okay untuk masuk dari emiten tower. Untuk target profit seperti tadi ataupun kalau misalkan scalping maka tujuan pertama adalah di atas ini yaitu di 1271. Ada sekitar gap 20-30 untuk take profit gitu. Lalu emiten kedua adalah gua mau bahas Ciputra. Short term bearish, medium term sideways, spec buy 1090, TP 11125, TP 21140, stop loss 1060. Oke, kita lihat CTRA. Ini adalah CTRA, lihat dia mengalami golden dead cross dengan ADX momentumnya itu masih tinggi, artinya dia akan sideways cenderung naik ya, tapi dia adalah golden dead cross, artinya dia akan mengalami penurunan dulu. Dengan mengalami penurunan, maka 1090 ataupun kalau gua pengennya di sini 1080, jadi 1090 atau 1080 adalah pilihan paling bijak untuk membeli. Jangan membeli di sekarang 1095 atau lebih dari itu. Kenapa? Karena ini sudah mengalami golden dead cross nih. Titiknya udah titik jenuh jual gitu. Itu untuk yang beli tradingnya harian. Lalu bagaimana nasib dengan yang namanya swing trading? Lihat dia baru mengalami golden cross tapi di sini momentumnya rendah. Dengan momentumnya rendah maka dia akan berkutat di sini, akan selalu mencoba resisten dan mantul lagi di 11.113 ya. Di sini research-nya berapa? Target take profit 11.25, 11.40. Nggak jauh beda. Tapi menurut gua di 11.35 tadi adalah TP terbaik. Dan beli lagi adalah menuju ke di sini 1068. Sedangkan dia adalah 1090. Nah 1068 adalah pilihan paling bijak. Kenapa? Karena itu adalah support terkuat dari Ciputra. Kalau tujuannya adalah swing trading. Lalu selanjutnya adalah L-shape. Short term trend bearish, medium trend bearish, spec buy 1210, target price 1 1275, TP 2 1300, stop loss 1185, L-SIP. London Sumatera. Ini adalah perkebunan, bisa dilihat golden doros, tapi momentum rendah maka akan mencoba resistennya sebelum mantul. Resistennya di sini 1277. Jadi target profitnya hanya di 1277. Lalu dia akan mencoba level supportnya di sini di 1204 gitu. Di sini dia beli di 1210, menurut gua kemahalan. Target profit 1277 ya sama berarti target profit 1. Stop loss 1185 situ di daerah resistennya. Lalu itulah untuk swing trading. Bagaimana untuk yang namanya daily trading? Momentum adalah golden cross, sedangkan momentumnya adalah rendah, maka dia akan sideways. Maka yang terbaik beli adalah di daerah sini. Di supportnya di 1232, tapi sini coba gua ganti. Di sini gua bakal coba pakai indikator pivot. Bisa dilihat di sini, sininya gua hapus ya. Biar kelihatan. Oke. Zoom. Lagi. Nah, ini areanya. Lihat di sini ada yang terbentuk adalah tweezer. Lihat ini tweezer nih. Nah, ini lihat, ini yang terbentuk adalah tweezer. Tweezer yang terbentuk, tweezer itu adalah bentuk kayak capit. Karena tweezer yang terbentuk itu menandakan, jadi itu adalah salah satu pola tren ya, salah satu bentuk tren unik yaitu pola reversal, pembalikan arah. Karena inilah tweezer yang terbentuk, maka akan terjadi pembalikan arah. Pembalikan arahnya apakah naik atau turun? Ini posisi sekarang adalah lihat terbentuk gap. Ini gapnya. Ini turun, artinya kecenderungan besar besok untuk L-SIP adalah naik kayak gitu. Jadi besok pagi L-SIP akan mengalami kenaikan dengan pola candle tweezer
tweezer top ini ya, tweezer top ya. Ini adalah akan mengalami kenaikan. Di sini setelahnya hammer, artinya pola reversal diperkuat dengan ini. Jadi jangan menyalahkan L-shape, untuk besok adalah hijau gitu. Itu adalah pola candle. Kurang lebih itu yang bisa gua bahas pada hari ini. Jika ada emiten yang ingin dibahas, silakan komen di bawah. Dan jika ini bermanfaat, silakan like, comment, and share ke temannya yang membutuhkan. Oke, gua Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.